Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Rangga Dewanata dengan NIM G0023200 dari kelompok B4. Jadi di sini saya akan membuat video laporan praktikum anatomi. Jadi soal pertama bagian A ada OSA dan ACL. Cedera pada ACL atau disebut juga ligamen cruciate anterior. Jadi cedera ACL ini terjadi ketika ligamen cruciate anterior rusak atau robek. Biasanya karena cedera olahraga dan lebih sering berada di pertandingan sepak bola. Jadi osa atau tulang yang menyusun ligamen cruciate anterior ada femur, tibia, dan patella. Selanjutnya nomor 1 bagian B yaitu ada ligamen. Di ligamen itu ligamennya itu ada ligamen selain ligamen cruciate anterior, ada ligamen cruciate posterior yang berada di dalam sendi lutut yang menghubungkan bagian belakang tulang paha atau femur dengan tulang betis atau tibia. Selanjutnya ada ligamen medial kolateral, itu terletak di dalam sendi lutut, juga menghubungkan tulang paha femur dengan tulang betis atau tibia, tapi di sisi medial atau dalam sendi. Selanjutnya ada ligamen lateral kolateral yang terletak pada luar sendi lutut, menghubungkan femur dengan fibula. Lalu ada ligamen patellofemoral yang menghubungkan patella atau tulang lutut dengan femur, tulang paha. Selanjutnya bagian C yaitu adalah musculus yang berada di dekat ligamen cruciate anterior. Itu ada musculus femoris, quadriceps femoris. Nah, musculus quadriceps femoris ini dibagi menjadi 4. Ada musculus rectus femoris, musculus vastus lateralis, musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedius. Selanjutnya ada bursa di nomor 1 bagian D. Bursa itu adalah kantung berisi cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas dan bantalan antara tulang, tendon, dan otot di sekitar sendi. Jadi bursa yang berada di artikulasi lutut atau ligamen cruciate anterior ada bursa suprapatellaris, bursa infrapatellaris, bursa prepatellaris, bursa gastrocnemius, dan itulah. Selanjutnya kita lanjut ke bagian artikulasi darah pada ligamen cruciate anterior. Yang pertama ada arteri. Arteri di sini ada 2, yaitu arteri femoralis dan arteri popliteal. Femoralis ini membawa darah ke daerah paha dan lutut. Sedangkan popliteal itu arteri yang mengalir di belakang artikulasi lutut dan mengirimkan darah ke daerah betis dan kaki. Nomor 1 bagian terakhir di nomor 1 ada yang bagian E ini vena. Nah, vena di ligamen cruciate anterior, venanya itu ada vena femoralis superficialis, yaitu vena yang utama di permukaan paha yang mengumpulkan darah di daerah paha dan lutut bagian atas. Selanjutnya ada vena sapena magna atau juga dikenal sebagai vena sapena besar, itu mengikuti bagian luar paha dan bergabung dengan vena femoralis superficialis di dekat artikulasi lutut. Selanjutnya ada vena sapena kecil atau disebut juga vena superficial yang berjalan sepanjang bagian dalam kaki dan dapat terhubung dengan vena femoralis superficialis atau vena popliteal. Sekarang yang vena deep atau deep vein. Nah, deep vein ini dibagi jadi 2. Ada vena femoralis profunda, itu adalah vena dalam yang sejajar dengan arteri femoralis dan membawa darah kembali dari otot-otot di sekitar paha dan lutut.
Lalu selanjutnya ada vena popliteal. Vena ini berjalan sejajar dengan arteri popliteal di belakang artikulasi lutut dan mengumpulkan darah dari daerah betis dan kaki. Yang nomor 2 adalah plexus brachialis. Plexus brachialis adalah jaringan saraf yang kompleks yang terletak di leher dan daerah bahu manusia. Ini terdiri dari serangkaian saraf yang berasal dari akar saraf tulang belakang C5 hingga T1 dan beberapa kontribusi dari C4 dan T2. Plexus brachialis mengatur fungsi saraf untuk lengan atas, bahu, dan sebagian dari dada dan punggung atas. Fungsi utamanya adalah mengontrol gerakan dan sensasi pada lengan atas. Setelah itu, jadi perjalanannya itu dari akar saraf spinal. Ini adalah awal dari sistem sarafnya. Jadi akar saraf spinal ini adalah ekstensi dari sumsum tulang belakang dan terdiri dari akar posterior atau dorsal yang membawa informasi sensorik dari tubuh dan akar anterior ventral yang membawa informasi motorik ke otot dan organ. Selanjutnya ramus. Di setiap akar saraf spinal membagi menjadi 2 cabang yang disebut ramus, yaitu ramus posterior atau dorsal dan ramus anterior atau disebut juga ventral. Ramus posterior mengandung serat-serat sensorik yang membawa sensasi dari kulit ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada trunkus. Ramus anterior dari beberapa akar saraf spinal bergabung membentuk trunkus saraf. Trunkus adalah struktur yang lebih besar yang menggabungkan serat-serat saraf motorik dari beberapa akar saraf. Selanjutnya ada divisi. Setiap trunkus saraf kemudian membagi menjadi 2 divisi saraf, yaitu divisi anterior dan divisi posterior. Selanjutnya korda. Korda itu adalah divisi anterior dari trunkus-trunkus tersebut kemudian bergabung menjadi 3 korda saraf, yaitu korda lateralis, korda medialis, dan korda intermedius. Korda-korda ini akan membentuk dasar pembentukan cabang-cabang nervus. Nah, cabang-cabang nervus ini ada korda ini. Cabang-cabang nervus itu dari fasciculus lateralis ada nervus torcalis lateralis, nervus musculocutaneus, nervus medianus. Di fasciculus lateralis ada nervus torcalis lateralis dan nervus musculocutaneus. Lalu ada nervus medianus. Selanjutnya ada fasciculus posterior, ada nervus subscapularis superior dan nervus subscapularis inferior. Selanjutnya nervus yang keluar dari plexus brachialis. Itu ada sebentar, mohon maaf. Ini ya. Jadi nervus yang keluar dari plexus brachialis ada musculocutaneus. Nervus ini mengontrol otot-otot lengan atas dan memberi sensasi pada kulit di sekitar lengan bagian luar. Selanjutnya ada nervus medianus, yaitu mengendalikan sebagian besar otot-otot lengan dan tangan. Selanjutnya ada nervus ulnaris yang bertanggung jawab atas gerakan otot di daerah pergelangan tangan dan jari-jari kecil. Terus ada nervus radial, otot-otot yang membantu pergerakan pergelangan tangan dan jari. Selanjutnya ada nervus axillaris yang mengendalikan gerakan otot-otot bahu dan memberikan sensasi pada daerah bahu. Selanjutnya ada ini muskulus yang diinervasi.
Mohon maaf sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi muskulus yang diinervasi itu ada biceps brachii, terus ada musculus brachialis, musculus coracobrachialis, musculus triceps brachii, musculus teres pronator, musculus radialis, carpi flexor carpi, lalu musculus ulnaris, ada superficialis, lalu ada musculus extensor radialis longus, ada musculus extensor digitorum extensor, lalu ada musculus carpi ulnaris extensor. Jadi regiodorsum extremitas superior itu adalah bagian punggung lengan atas yang terdiri dari berbagai otot dengan inervasi yang bervariasi. Nah, musculus trapezius itu yang seperti ini. Nih, udah terlihat kan? Seperti ini yang paling gede di sini. Terus ada musculus latimus dorsi yang di sini, yang di dekat ketiak. Pokoknya yang ini, yang di bawahnya ketiak sini, yang paling gede sini. Selanjutnya ada musculus levator scapulae. Ini di sini yang di leher, di bawah leher. Ini ada musculus rhomboideus minor dan major. Minor itu yang di atas ini, major itu yang di bawah sini, yang terlihat lebih besar. Selanjutnya wing scapula. Nah, wing scapula itu kayak tulang belikatnya, seperti apa ya? Tulang belikat wing scapula itu bisa disebut juga tulang belikat terbang. Itu kondisi di mana satu atau kedua tulang belikat atau bisa disebut juga scapula seseorang menjauhi dinding dada dan menciptakan tampilan yang menonjol. Kondisi ini biasanya terjadi ketika otot-otot yang mendukung dan mengendalikan tulang belikat seperti serratus anterior terkena cedera atau disfungsi. Kondisi wing scapula dapat memiliki berbagai penyebab termasuk cedera saraf atau trauma, penyakit saraf, kelemahan otot, lalu ada ya seperti itu. Sekian dari saya, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih.